Man City turut panaskan perburuan Declan Rice. Milan kejar Lukaku. Sandro Tonali merapat ke Newcastle United. Messi kompori Mbappe agar gabung Madrid atau Barcelona. Pemilik Chelsea beli klub Prancis 65 juta pounds. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester City ikut memanaskan persaingan untuk mendapatkan pemain West Ham, Declan Rice. Menurut Fabrizio Romano, Manchester City diam-diam tertarik mendatangkan Rice. City akan melakukan pendekatan formal untuk mengontrak Declan Rice hari ini setelah tawaran Arsenal 2 kali ditolak. Mereka dilaporkan sudah mengontak West Ham pada pekan lalu. West Ham sendiri mengizinkan sang pemain pergi jika ada klub yang menebusnya di angka 100 juta pounds atau 1,9 triliun rupiah di musim panas ini. Pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel dikabarkan ingin merekrut bek Chelsea Cesar Azpilicueta pada bursa transfer musim panas ini. Menurut surat kabar Inggris The Sun, Tuchel sangat ingin mereuni dengan mantan kaptennya di Allianz Arena dan keduanya tetap menjalin kontak sejak kepergian sang pelatih dari Inggris. Bayern berharap untuk mendapatkan mantan pemain Marseille dengan harga 6,9 juta pound sterling. Menurut laporan Goal, AC Milan sedang mempertimbangkan langkah transfer sensasional untuk Lukaku yang menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di rival bebuyutan Inter. Media-media Italia juga mengklaim bahwa Rossoneri memulai pembicaraan dengan agen Lukaku usai melepas Sandro Tonali ke Newcastle United. Kepindahan Lukaku ke San Siro bisa jadi terbuka lebar karena pemilik Milan punya hubungan baik dengan Rock Nation, agensi yang menaungi si pemain. Jose Mourinho menyampaikan pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Sepak Bola UEFA melalui surat elektronik yang dikirim kepada direktur badan tersebut, Zvonimir Boban. Mourinho meminta Boban menyampaikan ke sang presiden UEFA, Keverin. Keputusan ini dilakukan Mourinho setelah adanya larangan mendampingi tim di 4 pertandingan di bawah naungan UEFA atas dakwaan menyerang Anthony Taylor di tempat parkir dan melabeli sang wasit sebagai aib. Juventus berpotensi mendapatkan rekrutan keduanya dari klub Prancis usai mencapai kesepakatan pribadi dengan Timothy Weah. Dilaporkan oleh jurnalis La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, kesepakatan pribadi itu membuat Bianconeri melakukan negosiasi dengan Lille. Lille sendiri dikabarkan meminta mahar sebesar 15 juta euro atau 245 miliar rupiah saja ke Juventus untuk menyelesaikan transfer Timothy Weah, mengingat kontraknya akan habis pada Juni 2024 mendatang. Newcastle United bakal mewarnai bursa transfer awal musim 2023-24 dengan manuver yang menarik. Pasalnya setelah mengamankan saga transfer Sandro Tonali dari AC Milan, The Magpies akan mendekati Liga Bintang dari Serie A lainnya, Theo Hernandez. Rekan satu tim Tonali di AC Milan masuk dalam target Newcastle. Tidak hanya itu, bintang Juventus dan Inter yakni Federico Chiesa dan Nicolo Barella juga masuk daftar belanja klub kaya raya asal Inggris tersebut. Arsenal tak lama lagi akan mendatangkan Kai Havertz dari Chelsea. Menurut Sky Sports, Havertz akan menjalani tes medis. Sementara pengumuman kedatangan pemain asal Jerman tersebut akan dikeluarkan pada pekan depan. Chelsea sendiri dikabarkan mendapat tambahan biaya sebesar 65 juta pound yang dibayarkan Arsenal untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun tersebut. Setelah 2 tawaran sebelumnya ditolak Chelsea, Manchester United melayangkan tawaran terakhir untuk bisa menggait Mason Mount. Tawaran kali ini bernilai 45 juta pound sterling plus tambahan 5 juta pound sterling atau setara 953 miliar rupiah. Klub berjuluk The Red Devils enggan menuruti permintaan Chelsea senilai 60 juta pound sterling plus biaya tambahan 5 juta pound sterling. Pasalnya, kontrak pemain berkebangsaan Inggris itu tinggal 1 tahun lagi. Real Madrid masih santer dikaitkan dengan Kylian Mbappe, tapi akun resmi mereka malah memajang Mbappe Ishit di Twitter. Madrid langsung menghapus postingan tersebut yang ternyata diunggah secara otomatis. Post tersebut sejatinya tidak muncul di profil Madrid dan cuma terunggah di lini masa publik setelah akun yang di-tag meretweetnya.
Sederhananya, Los Blancos menggunakan sebuah alat untuk men-tag akun yang melike cuitan tersebut, sehingga cuitan yang di-like tersebut terunggah ke lini masa follower Madrid. Kylian Mbappe dengan anehnya bersikeras berencana untuk terus berada di PSG hingga musim 2023-24. Dia tidak memikirkan masa depannya sampai musim panas mendatang. Terlepas dari penegasan Mbappe, Football Espanya mengklaim PSG kini sudah memberikan ultimatum kepada sang striker untuk meyakinkannya agar mau memperpanjang kontrak. Masa depan Mbappe masih belum jelas. Apakah akan bertahan atau cabut dari PSG pada musim panas 2023 ini? Lionel Messi coba membantu Mbappe membuat keputusan. Ia menyarankan pada Mbappe agar segera cabut dari PSG. Messi kemudian mengarahkan pemain 24 tahun tersebut untuk pindah ke Real Madrid atau Barcelona. Alasannya jelas, peluangnya meraih sukses akan jadi sangat besar jika ia gabung salah satu dari dua klub Spanyol tersebut. Saya lebih suka Anda pergi ke Barca, tetapi jika Anda ingin pergi ke Madrid, lakukanlah. Anda layak mendapatkan proyek kemenangan yang nyata. Peluang Sergio Busquets untuk bermain bersama dengan Lionel Messi semakin terbuka. Menurut laporan Football Espanya, ex-gelandang Barcelona ini akan merapat ke Inter Miami di MLS. Pemain 34 tahun itu sedang dalam negosiasi lanjutan untuk bergabung dengan Inter Miami pada musim panas ini. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun dan Busquets akan bersatu kembali dengan Lionel Messi. Sebuah delegasi dari Catalunya yang dipimpin Presiden klub Joan Laporta dikatakan sudah bertemu dengan para pengusaha Qatar. Salah satu topik yang dibahas dalam pembicaraan dengan rekan-rekan di Baldi Express menurut Diario AS adalah potensi pembentukan tim di Qatar yang akan beroperasi di bawah nama Barcelona sambil membantu menghasilkan keuntungan bagi klub induk di Spanyol. Ini mirip modal bisnis Manchester City dengan membentuk sebuah klub waralaba. Barca dikatakan sedang mempertimbangkan proposal tersebut. Pemilik Chelsea, konsorsium Todd Boehly atau Blueco, mencapai kata sepakat dalam membeli saham tim Prancis Strasbourg. Dilansir dari ESPN, Blueco membeli saham mayoritas yang hampir menyentuh 100% dari saham klub berjuluk Le Racing itu. Dalam laporan yang sama, pembelian saham mayoritas ini memakan dana sebesar 65 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah. Bagi Strasbourg sendiri, penjualan saham mayoritas ke Blueco selaku pemilik Chelsea pun untuk membuat tim tersebut kian kompetitif di kancah sepak bola. Mantan Kepala Divisi Marketing Federasi Sepak Bola Asia, Hafez Al-Medlej, untuk terus mendatangkan pemain-pemain bintang dari Eropa. Penyerang Liverpool, Mohamed Salah pun menjadi incaran jangka panjang klub-klub Arab Saudi tersebut. Al-Medlej mengaku, perekrutan pemain berkelas ke Liga Pro Arab Saudi menjadi salah satu usaha untuk bisa meningkatkan level kompetisi. Begitu pula dengan upaya meningkatkan nilai kontrak hak siar televisi dan penjualan. Jelang bursa transfer musim panas 2023, AC Milan disebut bakal memberikan tekanan untuk mendatangkan Marcus Thuram yang juga tengah ditarget PSG. Thuram sendiri bisa didatangkan oleh Milan di bursa transfer musim panas 2023 mendatang dengan gratis. Hanya saja, masalah gaji menjadi ganjalan AC Milan untuk mendatangkan Thuram. Milan dikabarkan hanya mampu memberikan gaji 5 juta euro per musim, yang tentu lebih kecil daripada yang ditawarkan oleh PSG. Tottenham Hotspur secara lisan telah menyetujui kesepakatan awal senilai 17,2 juta pounds dengan Empoli untuk merekrut kiper Guglielmo Vicaro. Kesepakatan ini juga mencakup bonus di luar biaya awal yakni 20 juta euro. Guglielmo, pemain Italia berusia 26 tahun, telah membuat 71 penampilan untuk Empoli sejak bergabung dari Cagliari pada tahun 2021, dengan awalnya adalah sebagai status pinjaman. Sassuolo telah menaikkan harga Davide Fratesi. Harga Fratesi dinaikkan menjadi 40 juta euro saat AC Milan siap untuk menyaingi Inter Milan dan Juventus untuk mendapatkannya musim panas ini. Seperti diketahui, Milan menyaingi Inter berburu Fratesi dari Sassuolo sebagai calon pengganti Sandro Tonali yang akan hengkang ke Newcastle. Sementara, Inter Milan berpotensi melepas gelandang andalannya, Marcelo Brozovic, ke Liga Arab Saudi demi mendapatkan tambahan dana membeli Davide Fratesi.
Russell Martin telah dikonfirmasi sebagai pelatih baru Southampton. Mantan pemain internasional Skotlandia itu bergabung dengan kontrak 3 tahun setelah meninggalkan Swansea. Martin secara lisan setuju untuk mengambil alih di St. Mary's bulan lalu. Sementara klub tetap berdiskusi mengenai kompensasi. Merupakan suatu kehormatan untuk menerima kesempatan ini di Southampton, klub dengan sejarah yang panjang dan juga kaya, kata Russell Martin. Real Madrid merekrut 4 pemain baru di bursa transfer musim panas 2023 sejauh ini. Mereka adalah Jude Bellingham yang dibeli dari Borussia Dortmund, Fran Garcia yang dibeli dari Vallecano, Brahim Diaz yang dipulangkan dari AC Milan, dan Joselu yang dipinjam dari Espanyol. Muncul kabar kalau Madrid akan cari striker baru yakni Kylian Mbappe dan Harry Kane, tetapi tidak terwujud. Hal itu dipastikan oleh Presiden klub Florentino Perez baru-baru ini. Kepada awak media, dirinya menegaskan kalau Real Madrid sudah selesai belanja. Jude Bellingham telah membujuk seorang mantan karyawan FA untuk membantunya menjalani kehidupan sebagai bintang Real Madrid. Dia adalah Lewis Madison, mantan pemimpin hubungan pemain FA. Madison bertugas untuk menjaga brand Bellingham dan membantu saluran media sosial pemain, peluang pemasaran, dan hanya membantu menetap di ibu kota Spanyol lebih lama. Yannick Carrasco melemparkan rasa kekecewaan dirinya kepada kiper timnas Belgia, Thibaut Courtois. Hal ini disampaikan usai bertanding dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2024 antara Belgia kontra Estonia. Kapten timnas Belgia saat pertandingan, Lukaku, memberikan ban kapten timnas kepada Carrasco setelah dirinya diganti oleh Tedesco pada menit ke-69 dengan Michy Batshuayi. Pemain Atletico Madrid itu pun meminta agar Courtois dapat sadar diri dan meminta kembali untuk menunjukkan kepribadian sebagai pemimpin dan kapten dari tim berjulukan Red Devils itu. Pencetak gol terbanyak timnas Ghana, Asamoah Gyan, mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola. Pemain berusia 37 tahun itu menahan air mata saat mengungkapkan keputusannya saat berada di atas panggung bersama mantan striker Pantai Gading, Didier Drogba di ibu kota Ghana, Accra. Tidak ada alasan khusus kenapa dirinya pensiun. Gyan hanya mengatakan bahwa sudah waktunya ia berhenti main bola. AS Roma mengumumkan kedatangan Evan Dika pada Rabu 21 Juni. Dengan bek berusia 23 tahun itu direkrut secara bebas transfer. Roma mengikat Dika dengan kontrak 5 tahun sampai 2028. Dia sebelumnya memperkuat Eintracht Frankfurt sejak 2018 sebelum memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya pada musim panas ini. Evan Dika menjadi rekrutan kedua AS Roma pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Chiella Rossi sudah mendapatkan Hosem Award. Real Madrid sudah merencanakan untuk era pasca Carlo Ancelotti, meski ada sedikit kepastian tentang masa depannya. Dilansir Football Espana, Florentino Perez saat ini memiliki 3 nama dalam daftar pendeknya untuk pekerjaan itu jika dan ketika Ancelotti pergi. 2 wajah familiar ada di dalamnya. Mereka adalah manajer Roma Jose Mourinho dan Zinedine Zidane yang saat ini tidak memiliki klub. Lalu, nama yang mungkin sedikit lebih menggairahkan Madridistas. Dan konon yang berada di puncak daftar itu adalah Xabi Alonso. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!